Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah konseling psikologi bersama Mahdia Fadila, MPC Psikolog. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan konseling. Konseling yang efektif sangat bergantung pada kualitas hubungan antara klien dan konselor. Hal ini bisa diketahui melalui sejumlah studi penelitian yang telah ada sebelumnya, yang menyatakan bahwa keberadaan komponen-komponen hubungan baik dapat diidentifikasi berkolerasi secara statistik dengan hasil-hasil konseling yang diharapkan. Dengan demikian, kita dapat meyakini bahwa kualitas hubungan konseling memiliki pengaruh besar terhadap hasil-hasil konseling. Hubungan klien konselor merupakan inti dari proses konseling. Kadang hubungan konseling dapat berlangsung secara tatap muka, melalui telepon, surat menyurat, atau melalui internet. Yang saat ini mungkin sedang banyak dilakukan adalah melalui internet. Kita bisa melalui video call atau telepon ya, atau berbagai aplikasi yang menyediakan layanan konseling. Di dalam proses konseling, hubungan konseling perlu memiliki tujuan tertentu. Jadi, dalam melakukan konseling antara klien dan konselor perlu menyepakati tujuan yang ingin dicapai dalam proses konseling. Untuk memenuhi kebutuhan klien, konselor membutuhkan pemahaman yang jelas mengenai maksud dan tujuan proses konseling, baik secara umum maupun secara spesifik sesuai dengan apa kebutuhan klien. Sehingga agar menjadi konselor yang efektif, konselor pun juga perlu memahami cara dan bagaimana bertindak dengan efektif selama proses konseling. Carl Rogers mengidentifikasikan sejumlah karakteristik konselor yang menurutnya penting dalam sebuah hubungan konseling. Jadi, Rogers menjelaskan hal ini di buku Client Center Therapy yang pernah diterbitkan tahun 1955, tetapi masih dapat kita gunakan sampai dengan saat ini. Konseling yang berorientasi individu atau person-centered counseling, Rogers menekankan pada keharusan konselor untuk berpikir tentang kliennya sebagai seorang individu, bukan sebagai suatu entitas. Ia memandang hubungan klien-konselor sebagai hubungan orang dengan orang, di mana orang yang mencari bantuan itu dihargai dan juga dihormati. Jadi prinsipnya kalau menurut Rogers adalah di dalam proses konseling itu kita manusia bertemu dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam konseling seperti yang teman-teman ingat beberapa waktu lalu, ada hubungan yang equal atau setara. Tidak ada yang lebih tahu ataupun kemudian membuat seseorang atau orang lain merasa direndahkan gitu ya. Jadi hubungan di dalam konseling ini adalah hubungan yang equal. Ada 3 karakteristik yang disebutkan oleh Rogers di dalam bukunya, yaitu congruence atau bersikap tulus, empati, dan unconditional positive regards. Baik, kita akan bahas satu persatu dari 3 karakteristik hubungan konseling yang disampaikan oleh Rogers ini. Yang pertama itu congruence, yaitu konselor menampilkan dirinya apa adanya atau bersikap genuine. Genuine ini artinya konselor itu jujur dengan apa yang ada di dalam dirinya, tampil dengan seperti apa dirinya adanya, seperti itu. Efeknya, ketika klien itu bersikap tulus atau congruence ini dapat mengarahkan klien untuk juga bersikap yang sama, yaitu tampil apa adanya sesuai dengan dirinya, sehingga klien pun juga percaya kepada konselor untuk berbagi permasalahannya. Kemudian yang kedua adalah empati. Empati di sini artinya
mampu memposisikan diri berada pada posisi klien sehingga mampu merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Konselor perlu bersikap hangat dan peka yang dilandasi saling pengertian di dalam proses konseling. Kalau analoginya ya, ibaratnya di dalam proses konseling itu kita berjalan bersisian dengan klien kita. Jadi klien jalan, dia mau menuju kemana, kita ada di sampingnya. Kita tahu apa yang sedang dijalani oleh klien gitu ya. Apakah ada lubang di jalannya, atau ada gundukan, ada batu kecil, kerikil, batu besar, dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga kita bisa merasakan ada di posisi klien. Efeknya, klien akan merasa dipahami dan mudah terbuka pada akhirnya kepada konselor. Sikap empati ini akan terus-menerus kita lakukan selama proses konseling. Begitu juga dengan sikap congruence dan unconditional positive regards. Sebelum kita ke unconditional positive regard, saya mau bahas juga ada yang namanya simpati. Simpati adalah kita merasakan apa yang dirasakan oleh klien, tapi dalam konteks yang sangat dalam. Jadi contohnya simpati itu ketika klien bercerita tentang kesedihannya atau hal-hal yang membuat dia kecewa, membuat dia sakit hati, membuat dia terluka, sampai klien mungkin menangis ya. Dan kita bisa sangat merasakan sekali, entah itu karena relate dengan kehidupan kita, memiliki permasalahan yang hampir mirip atau sama mungkin yang dirasakan oleh klien, sehingga kita begitu masuk, terhanyut ke dalam perasaan yang ada pada diri klien gitu. Sehingga kalau klien nangis, kita ikut nangis. Itu namanya simpati. Simpati itu tidak disarankan di dalam proses konseling. Empati dinilai lebih efektif untuk membuat klien merasa dipahami gitu ya. Jadi empati itu akan lebih membangun dibandingkan dengan simpati. Jadi kalau nanti ketemu dengan klien yang nangis-nangis, teman-teman calon konselor diusahakan untuk tidak ikut terlalu dalam dengan apa yang dirasakan oleh klien ya. Jadi sampai dengan empati saja. Empati itu akan lebih efektif untuk membuat klien merasa dipahami dan membuat klien lebih terbuka. Di sisi lain, membuat klien juga paham bahwa konselornya adalah konselor yang profesional gitu ya, dengan cara empati itu tadi. Unconditional positive regards yang ketiga adalah menerima klien secara positif dan utuh tanpa syarat. Jadi kita terima klien apa adanya tanpa menghakimi, tanpa ada judgement. Perlu diingat teman-teman, menerima di sini tidak sama dengan setuju atau menerima nilai yang dimiliki oleh klien. Jadi kita menerima klien apa adanya bukan berarti kita mengiyakan apa yang disampaikan oleh klien atau menyetujui standar nilai yang ada pada diri klien gitu. Sikap ini mengarahkan pada penghargaan konselor terhadap individu dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Nah, efeknya adalah dapat meningkatkan kesadaran personal klien dan pengembangan pribadi yang menyertainya. Jadi 3 hal ini yang diungkapkan oleh Rogers itu penting ada di dalam proses konseling. Selain 3 hal yang disampaikan oleh Carl Rogers ini, ada lagi pendapat yang lain dari David Hoe, yang dimana menurut Hoe, kualitas-kualitas dan karakteristik terapis yang dibutuhkan dalam sebuah rekanan yang efektif ya, dalam hal ini konseling, meliputi sikap-sikap hangat, mendukung, penuh perhatian, berempati, pengertian, klarifikatif, membantu, bertujuan, menunjukkan keterlibatan, kolaboratif, peka, dan menciptakan keselarasan hubungan. Nah, itu tambahannya selain dari apa yang disampaikan oleh Rogers tadi. Nah, untuk pengertian hubungan konseling sendiri, Hoe menyebutkan bahwa
Hubungan konseling yaitu aktivitas menjalani sesuatu secara bersama-sama dengan apa yang disebutnya hubungan terapeutik atau therapeutic alliance. Nah, ini penting sekali bahwa hubungan konseling itu adalah hubungan yang terapeutik, artinya mengarah pada kesembuhan, mengarah pada kesejahteraan, mengarah pada hal-hal yang sifatnya positif. Hubungan konseling itu kompleks, serta dipengaruhi kualitas pribadi konselor dan bagaimana konselor tersebut dapat berperilaku ketika berinteraksi dengan klien. Kualitas hubungan yang dibutuhkan yang seperti saya sebutkan tadi, adanya sikap-sikap hangat, mendukung, penuh perhatian, empati, pengertian, klarifikatif, membantu, bertujuan, menunjukkan keterlibatan, kolaboratif, peka, dan menciptakan keselarasan hubungan. Konseling terpadu, ini biasanya yang dilakukan oleh konselor yang memiliki pendekatan integratif ya. Jadi ada beberapa pendekatan yang kita pahami yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, disebut dengan konseling terpadu. Nah, di dalam konseling terpadu mengandung penghargaan dan kerjasama. Jika ingin membangun hubungan konseling yang bermanfaat, konselor harus menghargai dan menghormati klien sebagai individu yang kompeten. Jadi, meskipun klien itu memiliki masalah atau problem-problem psikologis, problem-problem sosial, ya, konselor tetap harus yakin bahwa sebenarnya ia memiliki kompetensi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan problem-problemnya. Jadi konselor di sini meyakini bahwa klien memiliki kekuatan dan potensi untuk menghadapi problem-problem yang mengganggu itu tadi. Oke, baik. Itu adalah hubungan dalam konseling. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan penyampaian ini untuk hubungan dalam konseling ini. Nah, bagaimana menciptakan konseling yang efektif? Itu tentu saja perlu pembelajaran, ya, kita pahami secara teoritis, kemudian kita perlu latihan. Ini penting sekali untuk melatih bagaimana kita membangun kongruens, bagaimana kita bisa mampu bersikap empati, bisa membangun hubungan yang dapat memberikan penghargaan secara utuh tanpa syarat. Penghargaan-penghargaan positif gitu ya. Karena sekali lagi konseling itu adalah hubungan antara orang dan orang, di mana kita meyakini setiap orang itu memiliki kekuatan dan potensi, di samping juga ada keterbatasan-keterbatasan yang ada gitu ya. Baik, itu penjelasan saya, semoga membantu. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pembahasan yang lain.